Halo sobat-sobat pendengar podcast Yayasan Negeri Rempah dimanapun sobat-sobat berada, kembali lagi bersama saya. Selamat datang, selamat mendengar kembali podcast ini. Perkenalkan kembali, saya Raimizat Alifian Firmansyah, selaku Komite Substansi dan Jaringan Masyarakat Negeri Rempah. Karena kemarin kita sudah membicarakan soal rempah-rempah Belitung, kini kita akan membicarakan soal rempah-rempah Palembang. Em, dan di sini kita sudah dibersamai oleh Bang Robi selaku pemerhati budaya dan pegiat rempah juga dari Palembang. Oke, sebelum itu saya tak bosan-bosan mengingatkan bahwa siniar ini didukung oleh Dana Indonesiana, Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Republik Indonesia, serta LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, sesi ini akan membahas soal perkenalan seorang pegiat rempah dari Palembang serta penggunaan rempah-rempah yang masih dilakukan pada ritus hidup keseharian masyarakat Palembang. Oleh karena sesi ini lebih menekankan kisah pada penggunaan rempah pada laku keseharian masyarakat Palembang, maka ini juga sejalan dengan visi pameran rempah dan kita nantinya. Kisah penggunaan rempah dan peran komunitas dalam bergerak membersamai masyarakat menjadi isu penting dalam edukasi publik terhadap wacana pengarus utamaan jalur rempah. Oke, Bang Robi, kita mungkin langsung saja berkenalan. Eh, Mungkin boleh diceritakan sekaligus perkenalan ya nantinya boleh diceritakan soal kesibukan apa saja yang sedang dilakukan oleh Bang Robi akhir-akhir ini. Silahkan Bang Robi bisa memperkenalkan diri. Oh ya, oke. Terima kasih Kak Rai. Saya Robi dari Palembang. Saya berkomunitas kerja sosial di Sahabat Cagar Budaya Palembang. Dan Sahabat Cagar Budaya ini udah sejak tahun 2017 hampir rutin setiap bulan bikin kegiatan yang terkait dengan cagar budaya. Karena teman-teman di Sahabat Cagar Budaya mengkhususkan diri dalam bidang edukasi warisan budaya. Nah, kalau saya pribadi perkenalan dengan jalur rempah itu karena saya sering baca tentang sejarah ya, Sriwijaya, Majapahit, dan saya melihat di situ ada kebanggaan tersendiri karena ternyata ada rempah-rempah yang bukan hanya asli Indonesia tapi benar-benar hanya terdapat di Kepulauan Nusantara, Pala dan um, Cengkeh. Nah, jadi ada rasa bangga gitu. Dan yang memperdagangkannya awalnya misalnya Sriwijaya, lalu di masa yang selanjutnya adalah Majapahit. Jadi itu membangkitkan kebanggaan. Menarik karena kita punya sesuatu yang benar-benar asli. Terus dalam kegiatan-kegiatan Sahabat Cagar Budaya, coba kami selipkan rasa bangga itu, membahas tentang Sriwijaya. Jadi tidak langsung membahas rempahnya, tapi tentang perdagangan, masa Sriwijaya, masa Kesultanan Palembang, perdagangan ketika Sriwijaya sudah runtuh, tapi Kesultanan belum ada, kerajaan belum ada. Jadi tema-tema rempah selalu disisipkan dalam setiap kegiatan yang ada di Sahabat Jagar Budaya. Termasuk ketika kita main ke daerah uh, Kota Tua Palembang, ada bekas pergudangan di situ. Yang kami yakini gudang-gudang ini pernah dipergunakan oleh pemiliknya di masa lalu untuk menyimpan rempah-rempah dan barang. Jadi kita cukup rutin di Palembang hampir setiap tahun, setiap bulan bikin kegiatan itu, dan setelah 2 tahun belakangan ini kita fokus lagi ke membahas rempah dalam bidang kuliner, gastronomi. Kita coba menelusuri penggunaan rempah-rempah, aplikasinya ke makanan di Palembang dan dalam tradisi lain di luar makan di Palembang. Jadi um, itu kurang lebih yang kita kerjakan belakangan ini yang terkait dengan rempah, Kak Rai.
Oke, menarik ya. Apa namanya? Meskipun tidak langsung bersinggungan dengan rempah, tapi ada variabel-variabel lain yang juga masih sama terikat dengan rempah itu sendiri. Oke, em, untuk eh, soal sahabat cagar budaya itu sendiri, mungkin Bang Robi bisa bercerita secara spesifik seperti itu. Seperti apa sih sahabat cagar budaya itu gitu? Selain tadi dijelaskan juga soal mengkaji Sriwijaya dan Kesultanan Palembang itu sendiri, apakah ada suatu kegiatan yang sifatnya membersamai masyarakat atau semacamnya seperti itu, Kak Robi? Oh iya, jadi Bagaimana? Sahabat Cagar Budaya itu lahir karena kalau teman-teman di luar Palembang pernah dengar Pasar Cinde, nah Pasar Cinde itu pernah dirusak ya oleh eh, dengan oleh pemerintah setempat daerah dengan alasan untuk dipercantik agar layak dilihat oleh turis-turis Asian Games. Kita khawatir dengan hal itu karena menurut kami Pasar Cinde itu punya nilai sejarah yang tinggi. Ada pedagang rempah juga di situ, tapi itu banyak menyangkut sejarah dan kehidupan ekonomi masyarakat Palembang. Banyak banyak nafkah yang bergantung di situ dan tidak perlu dihancurkan, tapi hanya perlu dipercantik dan diberi makna ulang agar relevan dengan masa kini. Gara-gara penghancuran perusakan itu, lalu kita pikir, teman-teman di Palembang pikir, mungkin sudah waktunya kita bikin gerakan yang memang fokus untuk melestarikan cagar budaya ini. Tapi bukan dengan jalan hanya unjuk rasa atau yang sejenisnya, tapi lebih ke arah edukasi. Karena itu kita target target kerjanya adalah teman-teman yang masih muda, yang usianya di bawah 35 tahun, eh, yang terutama yang SMA, kuliah, dengan harapan dalam 10 tahun, 20 tahun dari sekarang, ketika mereka udah dewasa dan mapan dalam karirnya masing-masing, mereka udah punya mindset terkait pelestarian budaya. Karena itu kita fokusnya bikin kelas-kelas belajar, tapi kelasnya di luar ruangan. Yang pertama kali kita bikin itu adalah Heritage Walk Palembang. Jadi kita bikin jalan-jalan sejarah. Itu kita mengunjungi tempat-tempat yang punya sejarah di Palembang, terutama di kota tuanya. Kita bawa teman-teman yang masih muda-muda ini dan langsung datang ke tempatnya, terus kita tarangin. Ini gedung apa, sejarahnya bagaimana, ini lingkungan apa, kawasannya apa, sejarahnya bagaimana. Ya, ternyata itu cukup menarik buat teman-teman yang muda di Palembang. Lalu muncul hasrat ingin tahu lebih dalam kayak gitu. Karena kalau lagi jalan itu kan lebih sibuk foto-foto, Mm, mm, mendengarkan, dan mm, kita ingin membahas itu lebih dalam lagi. Akhirnya kita bikin kelas duduk namanya, bincang pusaka kita kasih. Kelas duduk ini kita bikinnya di kedai kopi. Pertama supaya lebih santai suasananya, tidak tidak kayak belajar sejarah di sekolah yang dalam kelas. Terus juga kita menargetkan pendengar dari di luar peserta kita. Jadi dia sesama pengunjung kopi, kedai kopi, walaupun dia bukan peserta kita, tapi dia mungkin terdengar lah obrolan kita dan mereka juga tertarik. Jadi kita bikin di kedai kopi yang lokal ya, teman-teman yang brand lokal di Palembang kita masuk di situ, kita hadirkan narasumbernya, dan ngobrol di situ. Dan ternyata sambutannya juga menarik. Makanya kita akhirnya bikin rutin, karena teman-teman di SCB jadi semangat melihat sambutan dari Palembang. Dan itu di luar dugaan, karena kami kira kebudayaan dan sejarah itu hal yang dipinggirkan ya. Ternyata oh antusiasme iya, teman-teman iya. bagus banget. Dan akhirnya kami bertahan sampai hari ini ya, kerja di SCB ini acaranya tidak pernah menarik biaya, semuanya gratis, teman-teman tinggal datang, hadir di situ, ngobrol, diskusi tentang cagar budaya, benda dan tak benda yang ada di Palembang. Kurang lebih begitu, Kak. Oke, ini menarik sekali ya, soal apa namanya, edukasi dan membersamai publik yang dibungkus dengan jalan-jalan menyusuri apa warisan cagar budaya di Palembang itu sendiri. Dan menurut saya apa ya, metode mungkin bisa dikatakan walking tour nggak tadi jalan-jalannya? Iya, walking tour, walking Oke, tour. jadi metode walking tour ini menurut saya bisa apa ya, pengajaran
soal sejarah ataupun bahkan budaya yang sifatnya bisa dirasakan seperti itu. Tidak tidak sama halnya dengan membaca artikel atau membaca suatu teks yang hanya bisa dibayangkan, tapi dengan menggunakan walking tour sebagai metode halayak muda atau berbagai halayak lah bisa bisa merasakan seperti itu. Oh ya, sebelum menuju ke pertanyaan selanjutnya, saya juga ingin mengajak penonton khususnya yang berasal dari Palembang untuk ikutan jalan-jalannya sahabat cagar budaya. Oke. Oke, berlanjut ke topik selanjutnya, Bang Robi. Berbicara soal rempah dan masyarakat, bagaimana penggunaan rempah dalam ritus keseharian masyarakat Palembang, Bang Robi? Kalau dalam keseharian jelas dalam makanan ya. Terus dalam di luar Iya. makan, kita misalnya dalam kegiatan eh, pernikahan ada nasi kuning yang pakai kunyit itu, eh, Mm-mm. rempah juga banyak buat di situ. Terus misalnya kegiatan lakpala ya. Jadi misalnya di Palembang itu ada orang, misalnya si Fulan, Fulan ini merasa dirinya sial terus nih, naik motor tabrakan di kantor kecelakaan kerja. Nah dia akan bisa bikin acara adat, tepung tawar namanya, dan di acara adat itu dia akan melalui sebuah prosesi, mengundang ulama setempat, didoakan, lalu ada simbolisme melalui tepung tawarnya, ayam dan nasi kuning kunyit yang melambangkan pelepasan dia dari bala atau musibah yang selalu melekat di dirinya itu. Terus juga bisa tepung tawar perdamaian. Tepung tawar perdamaian itu masih pakai ayam dan nasi kuning itu, tapi fungsinya bukan sebagai pelepas bala, tapi sebagai perekat. Nasinya pakai nasi Oh. beras ketan. Jadi ada ketika dua dua orang individu yang berkonflik hendak didamaikan, kita bikin acara tepung tawar perdamaian. Jadi kedua belah pihak dihadirkan beserta keluarganya, ada ulama dan tokoh adat yang hadir juga sebagai saksi dan pemberi nasihat, itu kita didamaikan. Jadi dan ini cukup sering terjadi di dalam masyarakat Palembang, terutama yang tinggal di kampung-kampung tua di Palembang, di daerah tepi Sungai Musi. Itu masih dipraktekkan sampai hari ini. Um, jadi rempah-rempah di luar makanan juga masih 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 kuat di Palembang, Masih kuat ya, dipergunakan oke. di ritual-ritual selain ritual makan ya, tradisi makan Palembang. Cuma Oke. mungkin sekarang teman-teman yang muda-muda ini kurang paham makna dari kegiatan-kegiatan tersebut dan kenapa harus melibatkan bahan-bahan tersebut. Nah, jadi teman-teman di SCB itu Mm-mm. adalah tugasnya memang mengedukasi lagi kepada yang muda-muda. Kurang lebih begitu kan? Oke, ini menarik. Wah, ada banyak poin yang bisa yang perlu ditanggapi nih, tapi coba aku mengingat-ingat lagi tadi poinnya. Nah, mungkin yang pertama ini, Bang Robis, selaku orang yang ini ya, aku baru pertama kali mendengar istilah tepung tawar tadi. Nah, ini eh, secara literal tepung yang tawar atau dia semacam bentuknya acara seperti itu atau bagaimana, Bang Robi? Ya, jadi tepung tawar ini memang adat Melayu. Kalau di Riau, Kepulauan Oh. dan Riau daratan, Lingga, di Kepulauan, tepung tawar ini memang melibatkan tepung gitu. Tapi di Palembang, Hmm. tepungnya eh, berganti dengan beras. Bisa beras biasa, Oke. beras ketan. Mungkin dulu pakai tepung beras, tapi saya kurang paham juga. Nah, jadi kegiatan ini memang khas Melayu, kemungkinan dari masa kuno sebelum Islam, sebagai simbolisme untuk menolak hal-hal buruk atau buat eh, apa ya, merekatkan yang
berkonflik atau merekatkan yang baru menikah ya, karena di tepung tawar juga dalam adat pernikahan Palembang juga ada prosesi tepung tawar juga. Jadi posisi Oke. posisi si tepung tawar yang sekarang digantikan oleh beras dan kunyit dan ayam ini sentral di kehidupan orang Palembang, hadir di momen-momen yang paling penting dalam kehidupan mereka. Dan itu menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam oleh Oke. kurang lebih begitu. Jadi dia dulu tepung memang enggak, tapi sekarang untuk Oh, bergeser ke beras kayak gitu. beras Nasi ya. ya. Oke, oke. Mm, mm, mm. Menarik ya. Apa namanya? Poin penting yang bikin aku kayak ngena itu tadi, yang tepung tawar yang untuk apa merekatkan itu tadi ya. Sifat beras ketan kan kalau udah dimasak kan kayak lengket gitu ya. Jadi kayak eh termanifesta termanifestasikan gitu dalam tepung ketan itu apa beras ketan itu sendiri. Wah, menarik. Oh iya, Nah, dari tapi segi bahasa eh tawar di situ bukannya tawar tidak ada rasa, tapi tawar itu maksudnya iya. menghilangkan sihir, misalnya ditawar kayak gitu, sihirnya dihilangkan. Mm-mm. Hal buruknya ditawar, gitu, Oke. tawar. Jadi bukan tawar. Menawar tolak bala, weh. Iya, Menawar yang bala. Wah, keren, iya, keren, keren. begitu. Oke, oke. Jadi, em, satu poin penting yang tadi juga Bang Robi sampaikan adalah soal eh, apa bahwasanya sahabat cagar budaya ini ternyata tidak hanya membahas soal apa yang sifatnya kebendaan ya, tapi juga yang intangible juga di terus diulik gitu ya, Bang ya. Iya. Oke, ini penting di zaman sekarang, Bang. Oke. Dan ketika kita ngomongin soal yang apa di luar benda itu tadi, soal rasa atau bahkan apapun lah ya yang menjadi laku keseharian masyarakat Palembang, eh kira-kira ada nggak ya Bang soal kisah-kisah yang unik gitu, yang bisa diceritakan untuk kita di luar orang Palembang tentang penggunaan rempah gitu, tapi yang unik gitu. Kira-kira ada nggak Bang? Jadi kemiri ya, kemiri Mhm, mhm, mhm. selain untuk menumbuhkan rambut pada bayi gitu. Iya. Ya, jadi di sini ada aksara namanya Kaganga. Kaganga ini aksara turunan dari Brahmi kalau nggak salah. Mmm, Kan terutama dipergunakan di daerah hilir, di daerah hulu, di dataran tinggi di Palembang. Nah, jadi Kaganga ini ketika akan digoreskan di bangku atau di tanduk kerbau itu mhm. ketika digoreskan dia di apa kayak dipernis pakai kemiri yang dibakar. Jadi kemiri dibakar lalu diusapkan di tempat yang sudah ditatah tadi dengan huruf Kaganga tadi. Fungsinya membuat itu lebih berkilau kalau kalau saya tidak salah tangkap, dan katanya biar lebih jelas terbaca. Jadi kemiri itu dipergunakan di luar dapur juga untuk kegiatan aksara tulis menulis oleh orang-orang lokal Mmm, di daerah hulu ya. Menuliskan biasanya sih yang dituliskan batas-batas wilayah kampung atau silsilah keluarga kampung, kurang lebih begitu. Terus juga beberapa tempat di Palembang itu memakai nama rempah-rempah. Misalnya ada Sungai Sahang di Palembang, ada Soak Lado. Soak Lado ini ladonya lada. Soak itu semacam sungai tapi yang kecil gitu. Anak sungai namanya mhm. anak Lado, Soak Lado. Terus juga ada daerah penghasil damar mungkin di masa lalu, dan orang Palembang kalau pergi ke sana mengambil damar, jadi dia tempat tersebutnya pedamaran, tempat mengambil damar. Jadi Oke. apa hal-hal menarik yang terkait dengan rempah itu
bertebaran di Palembang dan sekitar. Tinggal ditelusuri saja apa cerita-cerita ini dikumpulkan, eh, mungkin itu akan memperkuat eh, peran Palembang jalur rempah ya, selain pernah jadi ibu kotanya Sriwijaya. Mungkin gitu, Kak. Oke. Oke, menarik ya. Jadi penggunaan nama-nama rempah juga digunakan dalam nama-nama tempat ya. Apa? Jadi toponimi suatu daerah gitu itu menarik. Benar, Sahang itu kalau nggak salah nama lain dari lada ya, lada. Bang ya. Sahang itu lada. Sahang, merica, dan dan lada itu satu benda yang sama. Cuma kalau merica dia bahasa Portugis. Ini menarik ya soal penamaan nama-nama daerah itu yang mengadaptasi dari nama-nama rempah. Menarik. Nah, karena tadi udah banyak ya nama-nama rempah yang disebutkan seperti kemiri, lada, damar, kunyit. Lalu dari sekian banyak rempah-rempah yang digunakan yang digunakan di Palembang, eh, rempah apa yang bisa dikatakan dominan lebih sering digunakan oleh masyarakat Palembang, Bang Robi? Eh, Sahang, lada, atau merica itu yang paling melekat di Palembang. Jadi ada Oke. tradisi di Palembang ini ketika orang sedang hajatan, selesai hajatan, orang yang membantu di rumah itu di luar orang yang upahan ya, tetangga atau Iya. teman itu mereka nggak dikasih duit sebagai ucapan terima kasihnya, nggak dikasih duit. Kenapa? Karena takutnya tersinggung. Nanti dianggap sebagai orang upahan karena ada harga diri orang-orang Oh. itu kan. Jadi mereka diberi imbalan apa gitu sebagai ucapan terima kasih, balas buktinya adalah tuan rumah punya tradisi yang namanya Uya Sahang. Jadi Uya Sahang ini Yes. Uyanya garam, Sahangnya tuh lada. Jadi mereka nggak dikasih apa? Nggak dikasih duit, tapi dikasih garam, eh, atau lada di masa lalu ya. Tapi kalau sekarang di bumbu dapur atau bahan di dapur itu diberikan kepada si apa? Si Hmm. keluarga atau tetangga yang ngebantu ini dengan tujuan mengganti waktu mereka yang tercerabut dari dapur mereka untuk urus keluarga mereka, digantinya pakai itu gitu. Jadi tujuannya supaya orang itu yang dikasih nggak tersinggung. Uya Sahang. Nah, kenapa pakai nama Uya Oh Sahang? iya. Ini kemungkinan turun dari masa Kesultanan Palembang, dari orang-orang bangsawan orang kaya, Raja Palembang, karena Uya dan Sahang ini adalah komoditas dagang yang hanya boleh diperdagangkan oleh Sultan Palembang. Garam dan lada ini Hmm. diperdagangkan oleh Sultan Palembang, dan dia akan membagikan garam dan lada ini kepada keluarganya atau orang yang dia suka. Nah, kemungkinan kebudayaan Uya Oke. Sahang yang sekarang masih berlaku di Palembang ini turun dari era kesultanan itu. Jadi bagi orang-orang dekat yang kalau kita kasih duit mereka suka nolak, nggak usah, malu, nggak enak gitu. Udah, kita kan kita keluarga teman gitu. Nah, mereka ini nggak dikasih duit, tapi dikasih imbalan ucapan terima kasihnya berupa kebutuhan dapur yang diserahkan langsung bingkisan. Dan ini masih berlaku sampai hari ini di Palembang. Jadi Wah. eh, dan sahang ini ada di mana-mana di makanan di Palembang terutama. Terus juga dalam kebudayaan yang apa, ucapan terima kasih yang setiap minggu di Palembang ada hajatan itu di kampung-kampung itu, kegiatan ini masih berlaku biasa biasa ke orang-orang yang Wih. bantu, tapi bukan upahan, bukan suruhan, tetangga atau teman atau keluarga bantu. Kalau gitu Kak, sahang jadi yang Oke, paling. menarik ya. Eh, aku kira tadi apa namanya pemberian Uya Sahang itu udah apa hanya terjadi di masa lalu, tapi itu benar-benar masih digunakan sampai sekarang ya, Bang ya? Masih, masih. Jadi kalau Oke. hajatan udah menjelang terakhir, tinggal panitia saja, orang udah pulang semua, Mhm. beberes-beberes, udah tinggal mau pulang, pasti nanti tuan rumah akan bilang, siapinlah Uya Sahangnya. Udah, berarti siap-siap bungkusin semua, dikasihin ke orang-orang yang bantu-bantu. Masih masih diucapkan sampai hari ini di Palembang.
Menarik ya ini ya. Hmm. Nah, tapi apa namanya, sepanjang tadi penjelasan Bang Robi ya, soal penggunaan rempah dan penggunaan nama rempah untuk toponimi daerah, itu apakah ini ya, apa, kawula muda di masyarakat Palembang itu juga mengetahui eh, kisah-kisah itu, Bang Robi? Nah, itu jadi PR buat kami di Hmm, bahwa budaya kayak gini masih berlaku, tapi tidak banyak yang memahami maksudnya gitu, sejarahnya bagaimana. Bahkan di perkampungan yang baru, perkampungan tua Palembang, hal yang kayak gitu ya. nggak digunakan lagi, kata kayak Ahang itu nggak ada Hmm, lagi, jadi di kisah aja misalnya. Dan itu ada tradisi masa lalu, ada nama masa lalunya kayak gitu yang harusnya kita lestarikan, karena ada apa, jejak sejarah dan budayanya. Itu jadi PR bagi teman-teman SCB juga untuk memperluaskan itu, dan kita sesering mungkin menyinggung soal rempah-rempah dan sejarah budaya ini dalam setiap kegiatan. Walaupun belum dibikinkan acara khusus buat itu, tapi obrolan di grup, WA misalnya, atau lagi pas kita ngobrol setelah acara, kita bisa singgung gitu. Nah, jadi perjalanan kami di Palembang masih panjang, tapi makin banyak teman yang terlibat dalam hal-hal kayak gini, jadi kami cukup optimis lah. Ke depannya akan cukup cerah, hmm. masih cerah buat apa, pelestarian kebudayaan dan sejarah. Kurang lebih Oke. gitu kan. Nah, ini udah mencapai ini. Dan apa namanya, aku perlu mengingatkan kembali ke teman-teman yang menonton podcast ini, khususnya masyarakat Palembang atau masyarakat Palembang yang saat ini lagi merantau, nanti kalau pulang ke Palembang harus ikutan acaranya Sahabat Cagar Budaya. Karena itu penting. Oke, Nggak ada terima alasan kasih. lagi selain penting. Oke. em, Oke, ini seru banget. Sebelum aku menutup keseruan, mungkin kita bisa spill, Bang Robi, maskot apa yang digunakan eh, di pameran rempah dan kita nanti dari Palembang. Itu maskotnya mengambil rempah apa, Mas Robi? Kalau nggak salah kunyit atau jahe ya. Oke. Yang warnanya gold ya, melambangkan emas. Karena orang Palembang ini sejak masa lalu memang suka dengan yang warna kuning kemasan begitu. Jadi sampai ke ritual adat pun dicari bahan yang bisa menghasilkan warna yang Hmm, mencerminkan keemasan. Makanya pakai kunyit kunyit itu. ya. Oke. Nanti kita lihat di pameran rempah dan kita di Jakarta nanti Agustus tahun ini, kita lihat apakah kunyit atau memang lada itu sendiri yang digunakan. Oke. Bang Robi, terima kasih, ini sudah kita udah berbincang lumayan lah ya, kita berbincangnya, dan banyak poin-poin yang menarik untuk teman-teman refleksikan lagi soal itu tadi penggunaan rempah, lalu pentingnya kita mengenal cagar budaya dan eh, budaya yang masih dihidupi hingga dewasa ini, itu juga penting untuk kita refleksikan bersama-sama. Em, Terima kasih juga kepada penonton yang telah eh, nonton sampai detik ini. Eh, Terima kasih kembali, Bang Robi, Terima kasih. telah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Oke, teman-teman, itulah Rapah Rempah Palembang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.